Selamat datang di konten melihat lebih dekat bersama Alam Sutra Realty. Kali ini kita akan coba ya ulik tentang Alam Sutra di fundamental dan juga teknikalnya. Di mana ada yang menarik. Kuartal kedua 2022 perusahaan berhasil untung menjadi 220 miliar, di mana sebelumnya 216 miliar. Di mana sebelumnya di periode yang sama tahun lalu 2021 perusahaan mengalami kerugian 244 miliar. Nah, ini akan kita coba ulik ya. That's why perusahaan ini kenapa bisa mengalami kenaikan yang signifikan di melihat lebih dekat bersama Alam Sutra Realty. Oke. Alam Sutra sendiri ini didirikan pada tahun 1993, tepatnya di 3 November. Dan perusahaan ini ya mempunyai proyek-proyek beberapa di eh, sektor properti tentunya. Ada di kawasan Serpong, lalu ada di ya ini Serpong Tangerang, lalu ada perkantoran tower gedung di Wisma Argo Manunggal Jakarta, dan lainnya banyak ya, serta Garuda Wisnu Kencana. Ini di Bali. Ini ternyata yang membangun adalah Alam Sutra. Dan Alam Sutra sendiri ini pengendalinya itu ada keluarga Tuan Dening King. Nah, ini mungkin akan sedikit mirip ya kalau nggak salah ya dengan Agung Podomoro. Ningking ya. Coba teman-teman tonton video sebelumnya di fundamental dari APLN ya. Oke, kita ulas dari atas terlebih dahulu, di mana kalau kita cek ya, kita cek penerimaan kasnya sendiri perusahaan Astri ini di kuartal kedua itu mencapai 1,8 berapa nih? 1,8 T, di mana salesnya sendiri itu mencapai 1,9 T. Normal, normal, dan ini hal yang bagus ya. Kalau terlalu banyak gapnya, itu kan berarti bisa dikatakan penjualan yang ada di laba rugi ini hanya sebatas akuntansi aja, pencatatan secara akuntansi saja. Oke, kita lanjut ke naik dulu. Kita ke asetnya. Asetnya kasnya naik ya 1,2 T. Persediaan ini mengalami penurunan ya. Persediaan ada dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Berarti kalau aset lancar ini bisa dicairkan dalam bentuk uang dalam waktu cepat. That's why di bawah 1 tahun. Kalau yang tidak lancar berarti di atas itu. Oke, kita cek dulu dari kasnya. Kasnya sendiri perusahaan ini seperti apa? So far perusahaan-perusahaan properti yang kita cek di sini sejauh ini, sejak video kemarin ya di APLN semuanya bagus-bagus ya, rata-rata mayoritas bagus. Nah, ini apakah Astri juga bagus alokasi kas dan juga liabilitasnya? Kita cek dari Astri sendiri paling banyak ya kasnya ini masih dalam dolar. Kalau di total itu 900 miliar. Ya 900 miliar sendiri itu dalam bentuk rupiah. 900 ya itu 900 miliar sendiri, 900 miliar dalam bentuk rupiah, dan dalam bentuk dolar sendiri itu ada senilai 410-an 410 miliar lah. Itu total dari dolarnya sendiri. Nah, lalu dia ada apakah ada deposito ya? Ada deposito dalam bentuk rupiah dan dolar, dolarnya tapi sudah tidak ada ya. Ada dalam bentuk rupiah doang. Kalau dilihat dari rupiah sendiri mendapatkan imbal hasil 2-3%. Itu ya depositonya. Lalu ada juga nih deposito berjangka. Nah, ini terdiri dari ya ini tadi 300 miliar, 2-5/4 lah ya. Itu ya hanya sebatas itu. Oke, dari susunan mayoritas masih di rupiah. Hal yang kurang nggak oke-oke banget, tapi ya udah gitu aja lah. Kalau kita bandingkan dengan liabilitasnya, terutama hutangnya ya, hutangnya ini ada beberapa yang menggunakan hutang berbunga ya, yaitu hutang jangka pendek aja yang berbunga aja ini totalnya hampir 340
400 miliar ya. 400 miliar ditambah ini yang jangka panjang yang bank sendiri, wah ini lumayan luar biasa. Ini totalnya ini bisa capai 7 triliun ya, 7 triliun tambah 400. Too much ya. Cuman kalau untuk hanya menutup jangka pendek 400 miliar dengan total tadi kasnya doang nih udah cukup. Cuman kalau untuk keseluruhan nih salah PR ya. PR-nya adalah perusahaan ini adalah punya hutang yang besar, terutama di hutang obligasi. 5,9 triliun. Besar banget ya. Jujur nih perusahaan properti yang punya utang besar ya sejauh ini ya. Sejauh ini utang obligasinya gila gitu. Kalau kita cek di notes nomor 22 utang obligasinya itu kemana aja gitu. Besarnya berapa ya? Berapa persen ya? Kita mau cek di notes nomor 22. Ini 21, nah ini utang 22. Oke, ini utang obligasi, surat utang nominalnya tenornya 5 tahun, 5,5 dan jatuh temponya pada 24 April. Ya ini dengan nominal bunga dibayarkan setiap 6 bulan terhitung mulai tanggal 24 April. Oke. Persenannya 6%, 6,6. Kalau yang utang jangka panjang ya, itu kan tadi selesai di 2022 ya. Oh, ini udah kelar berarti. Nah, ini kita hitung ya. Donasi jatuh tempo pada 2024 membayar kembali utangnya. Oke, obligasi ini dijamin oleh PT Alam Sutra sebagai penjamin induk entitas anak. Oke, berarti yang hutang ini entitas anak usahanya ya. Anak usahanya dengan bunga 6,625 jatuh tempo 2022 dan 11,5 jatuh tempo pada 2021. Wow, gila banget nih. Nominal nihil ya ini 6%. So far kebanyakan 6% ya. Kalau kita cek yang jatuh temponya masih di akhir itu yang mana ya? Ini 2022 jatuh temponya, kita mau cek ya yang jatuh temponya di atas itu. Di atas 22. Nah ini, jatuh tempo pada 2025, nilai nominalnya tertukar masing-masing 171 juta US dollar pasti nih. Ya US dollar dan 251 US dollar. Dengan bunga 6,625 dan 11. Ini yang tadi 6% ya. Penerbitan baru itu 6 bulan 8% per tahun 2020 sampai 2022 11%. Jatuh tempo. Ini sampai 2023 ini ada 11%. Let's say kalau kita hitung ya so far atas obligasi 2024 angsuran sebesar 5% dari jumlah pokok obligasi. Wow. Kalau dihitung-hitung bunga paling besar itu tadi ya 10-11% ya. Berarti perusahaan harus bisa capai untung minimal 12%. Minimal 12% untuk bisa capai untung buat nutup si utang obligasi itu. Itu ya minimal di situ. Nah, kalau kita lihat perusahaan ini dengan net profit 216 dengan laba penjualannya berapa nih? 1953. Ini kita hitung apakah net profitnya sebesar tadi 12% apa enggak? Kalau kita hitung kasar ya, melihat net profit 216 dibagi 1953 kali 100 hanya 11% ya. Masih kurang dikit untuk menutup hutang aja. Jadi dari sini saja kita bisa ngecek ya bahwa secara perusahaan memang bisa berbalik net profit, tapi perusahaan ini juga kewalahan untuk menutup si obligasinya itu. Sesimpel itu ya. Kita ambil logikanya aja, perusahaan ini kurang hutangnya terlalu banyak lah, too much ya, dan beban atau bunganya itu gede banget gitu. Sedangkan kalau kita cek di penjualannya, penjualan dari si siapa ini, si Asri sendiri, penjualan sendiri untuk si Asri, kita cek note nomor berapa nih? Wait a minute. Oke, saya belum nonton tadi. Penjualannya itu ada di note 30. Note 30 banyak juga ya. Note 30 kita cek penjualan dari si Asri sendiri paling banyak di mana. Nah, ini paling banyak hampir rata ya.
di tanah, rumah, ruko, dan apartemen ini rata 500 miliar semuanya, hampir 500 miliar. Semuanya di situ ya. Dan jasa hospitality dan prasarana ini tidak sangat signifikan ya. Nah, ini keuntungan atau duit yang bisa didapat terus-menerus atau recurring income ya. Kalau teman-teman properti, terjun di properti pasti ada namanya recurring income, itu di sini. Ini nominalnya hanya 240. Kalau kita bandingkan dengan salesnya 240 dibagi dengan totalnya 1953 kali 100. Ini nominalnya 200%. 12%, sorry. 12% doang. Dengan ini pariwisata yang lain-lain nih memang naiknya signifikan ya. Dilihat dari Covid yang udah mulai mereda, jadi ininya make sense kalau naik. Cuman PR-nya adalah kalau perusahaan ini tidak bisa memanfaatkan hal-hal lainnya, terutama ini ya real estate-nya. Real estate-nya yang jadi PR kan itu, apalagi suku bunganya ini naik. Nah, itu akan menjadi kendala risiko paling besarnya perusahaan. Kalau saya melihat seperti itu untuk ASRI. Kondisi sekarang secara fundamental ASRI itu berada di posisi yang kalau kita cek di Stockbit perihal case statistiknya, PI-nya berada di angka 8, PBV-nya di angka 0,36. Ya bisa dikatakan murah banget itu. Ya murah lah ya, nggak nggak murah-murah banget gitu. Secara year to date udah naik 9%. Kalau perusahaan ini berhasil di angka di bawah 150 akan murah lah. Baru saya akan mempertimbangkan untuk masuk ya, baru. Cuman kendalanya adalah di obligasinya. Obligasinya gila, besar banget utangnya. Ini akan menjadi catatan tersendiri ya. Catatan tersendiri bagi saya pribadi ya, terutama ya. Nah, itu akan jadi risknya di situ. Utang perusahaan ini gede. Dah simpelnya segitu. Kalau secara teknikal ASRI sendiri, kalau kita lihat secara teknikal ASRI sendiri ini barusan breakout dari double bottom. Ini bisa dibilang double bottom. Volumenya juga oke. Selagi dia di atas 176 boleh lah. 176 tuh boleh lah dipakai buat double bottom. Dengan target kenaikan itu sampai ke, kalau kita cek target kenaikan dari si 175, target kenaikannya sampai 175. Itu mungkin hanya sebatas itu secara teknikal. Perusahaan ini masih sideways yang lumayan besar ya. Cuman kendalanya kita tahu ya, perusahaan ini gila banget utangnya. Gitu. Mungkin itu ya untuk melihat lebih dekatnya secara teknikal hanya itu. Cuman perusahaan ini akan sangatlah oke ya kalau dia berhasil lepas dari harga 204. Akan sangat oke kalau lepas dari 204. Oke banget nih. Dan akan kencang lah sampai 250 cepat nih perusahaan ini. Tantangannya di sini 191, ini akan saya kasih garis merah 191 dan 204. Saya akan mengatakan perusahaan ini mungkin dengan potensi upside-nya tinggi ya secara teknikal ya, bisa di atas 15, 20-30%, ini bisa banget ya ASRI ini secara teknikal. Cuman resikonya adalah perusahaan ini hutangnya besar banget sih. Itu hutangnya besar banget, jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman melihat hutangnya gila luar biasa ya. Hampir 7 triliun ya tadi ya. 7 triliun kalau nggak salah tadi di obligasinya ya. Obligasinya sendiri itu jangka panjang tuh 6 triliun, ini utang bank jangka panjangnya hampir 1 triliun ya, 7 triliun sendiri ya. Ini akan jadi pertimbangan ya. Sangat luar biasa. Mungkin itu video kali ini, potensi upside-nya dengan harga sekian masih ada sih. Mungkin itu melihat lebih dekat tentang ASRI, bagaimana menurut teman-teman dengan lonjakan labanya, tapi perusahaan hutangnya besar. Teman-teman merasa ini perusahaannya oke apa enggak? Tulis aja di kolom komentar. Mungkin itu, see you on the next video. Bye.